Berikutnya Yai Niam untuk berinteraksi dengan Ibu Hasro. Silakan Yai Niam untuk boleh langsung turun ke jamaah. Mana silakan. Ibu Asro? Hasro Pak Asror? Ini mirip nama saya ini. Hasror ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri Bu, biar Boleh sama berdiri saya. Ibu Hasro. Biar kelihatan juga di TV. Mana syaratnya? Syaratnya mana syaratnya? Ada. Saya lagi tuh punya teman suami saya. Dia minjam utang sama suami saya. Pinjem apa utang? Pinjem. Oh, pinjem. Utang itu ya. Pinjem sama Oh suami saya. iya. Kan pinjem beda, utang Iya. beda. Terus dia ngasih sertifikat Pak Ustadz Oke. sama suami saya tuh. Terus udah lama tuh Pak Ustadz, udah berapa tahun sampai saat ini pun belum terbayar juga. Ya. Terus udah gitu saya punya niat, saya bilang gimana kalau rumahnya itu dijual, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia minjemnya banyak juga Pak Ustadz ya. Berapa? 150 juta. 150. Terus saya Harga mau jual rumahnya rumah, berapa? 100 juta. Terus akhirnya Harga rumah 100 juta? iya mau dijual 100 juta Pak Ustadz dari Surabaya. Itu sertifikatnya. Itu dosa nggak ya Pak Ustadz kalau saya menjual rumah itu? Terus nanti hasilnya uangnya buat saya gitu, buat dia pinjam itu. Gitu. Saya mau nanya itu aja Pak Ustadz. Yang 100 juta tadi itu jual maksudnya- paksa apa jual normal harga? Normal jadinya Pak Normal, Ustadz, ya. jadi mau jual murah-murah deh. Oke. Gitu kan dia minjemnya 150 juta. Ya. Terus mau saya jual 100 juta Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Dosa nggak saya mau jual rumah itu? Iya. Sekian ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Itu rumah siapa? Rumah Ibu ya? Bukan. Bukan ternyata. Ternyata Ini yang Bapak utang ada ya? di sini. Kan teman suami berarti di sini ya. Jangan-jangan ada sertifikat. Salah satu ada di sini Bu? Enggak? Siapa ini yang utang nih? Oh di Surabaya. Tadi ada yang deketin saya katanya dari Nganjuk. Mungkin deket-deket itu enggak? Ada yang dari Payaman, mana Payaman sama Warujayeng. Oh ini Pak. Ya, utang satu hal, kemudian untuk menguatkan bahwa si penghutang bisa bayar, ada yang disebut sebagai jaminan. Boleh enggak itu? Boleh. Kalau di dalam konteks Islam itu dikenal sebagai rohen, gadai. Jadi utang disertai dengan jaminan. Agar orang yang punya piutang memiliki keyakinan bahwa utangnya nanti akan dibayar. Boleh enggak itu? Boleh. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah melakukan utang dan menggadaikan baju perangnya, baju besi untuk kepentingan beli makanan. Nah, yang pertama tadi itu kedudukan marhun, barang yang digadaikan untuk meyakinkan. Boleh enggak? Boleh. Sekalipun prinsip dasar akad utang piutang itu adalah akad kebajikan, akad tabarruk, tolong menolong, tetapi kalau di dalam proses perikatan itu butuh jaminan, butuh keyakinan, maka diperkenankan. Diperkenankan. Nah, dalam kondisi tertentu ternyata apa yang diperjanjikan enggak sesuai. Nah, fungsi jaminan apa? Ya fungsi untuk melunasi dalam kondisi wan prestasi. Kalau terjadi wan prestasi, misalnya disepakati ini utang selama 1 bulan ya, atau 5 tahun. Ternyata 5 tahun enggak bayar. Boleh enggak dieksekusi? Boleh, tapi dengan cara yang baik. Man talaba haqqan falyatlub fi afafin. Barang siapa menuntut haknya. Jadi kalau ada orang utang, memang cenderung orang utang itu mau ngemplang aja sih. Itu karakter manusia, Ustaz. Karakter manusia itu mau enaknya. Nggak mau susah-susahnya.
punya teman, punya tetangga, punya saudara, kalau baik nggak pernah nyapa. Begitu ada masalah datang ngerayu-ngerayu. Nah itu udah manusiawi lah, nggak usah dikomentari. Itu manusiawi. Itu kata ibu, gua banget deh. Jadi apa tadi itu? Jadi kalau tadi begitu sudah tenornya selesai, belum juga dibayar, dikomunikasikan dulu. Ini sudah jatuh tempo. Dibayar apa ini dieksekusi? Nah gitu. Tapi caranya yang baik. Wafin kok ghairu wafin. Dia ikhlas atau tidak ikhlas? Itu hak ibu. Tapi caranya tetap harus cara yang baik. Begitu dalam kasus tadi 150 juta punya piutang, ternyata hasil lelangnya, hasil eksekusinya harganya 100 juta, orang itu masih punya tanggungan 50 juta. Bukan berarti udah lunas. Atau ternyata harganya itu 250 juta. Ibu punya kewajiban untuk mengembalikan sisanya. Bukan berarti udah punya saya aja, salah sendiri dia nggak mau bayar, nggak boleh. Nah, tapi kalau orang punya utang itu disunahkan untuk membayar lebih bagus. Jadi, tapi kalau diperjanjikan dosa, misalnya utang 100.000, udah saya ada kebutuhan mendesak, berapa 100.000? Saya juga butuh, udah nanti saya kasih lebihan 150 dah. Begitu terjadi kesepakatan, itu dosa. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riban. Setiap utang piutang diambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan, itu namanya riba dan dosa. Karena apa? Dia mengambil keuntungan dari pintu tolong menolong. Kalau mau ngambil keuntungan, kasih pintu. Mau beli apa sih 100.000? Beli kue Ustadz. Udah saya beliin kuenya, kamu beli dari saya. Nah kan gitu. Beli sepeda, sepedanya berapa harganya? 2 juta, saya beli sepedanya, kamu beli dari saya. Boleh nggak itu? Boleh. Baik. Nah pintunya masing-masing. Jangan sampai menggunakan pintu tolong menolong, kesempatan untuk mencari keuntungan. Ada orang susah, tambah dijadikan lahan bisnis, itu dosa. Sebaliknya kalau orang sudah ditolong, jangan kemudian ngemplang hilang. Wajibnya bayar, sunnahnya bayar lebih bagus. Gitu ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Prof. Niam. Nanti masih ada satu segmen lagi untuk tanya jawab. Nah, masalahnya ini seringnya yang lebih galak itu yang penghutang ketika ditagih ya Bu ya. Itu yang sering terjadi. Nah, kita akan perdalam lagi materi kita yang menarik ini. Masih ada satu segmen lagi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Sesaat lagi kami kembali.